Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai materi senyawa aromatik, amina, dan amida. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Dari saya sendiri, Jurdania Rahmawati dengan NIM 2351003071111001. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Melani Blostari dengan NIM 235 100 300 110 112. Saya Ardini Salwajuwita dengan NIM 235 130 111 110. Dengan saya, Dini Fitri Urbanium, dengan NIM 2351003071111004. untuk selanjutnya kami ingin mempresentasikan mengenai materi pertama yaitu senyawa aromatik yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ardin. Senyawa aromatis yang saya pilih ialah senyawa fenol. Senyawa fenol merupakan senyawa organik yang mempunyai gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzena. Sebagian besar sifat fenol menyerupai sifat alkohol. Fenol dapat membentuk ikatan hidrogen. Fenol berfungsi sebagai disinfektan, bahan baku zat warna, dan pengawet kayu. Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki gugus hidroksil dan paling banyak terdapat dalam tanaman. Polifenol memiliki banyak gugus fenol dalam molekulnya dan spektrum yang luas dengan kelarutan yang berbeda-beda. Senyawa ini mungkin secara tidak langsung menunjukkan aktivasi sistem pertahanan endogen dengan proses modulasi signal seluler. Karakteristik fenol ialah fenol memiliki berat molekul 94,114. Fenol memiliki titik eleh 43 derajat Celcius dan titik didih 181,84 derajat Celcius. Fenol berbentuk kristal, bersifat higroskopis. Keberadaan fenol tidak menimbulkan bahaya kebakaran luar biasa ketika ditangani pada suhu ambien. Batas kemampuan bakar terendah untuk uap adalah 1,5% di udara menghasilkan api. Selanjutnya, reaksi-reaksi yang terjadi pada fenol. Reaksi yang terjadi pada fenol ada 4. Dengan yang pertama, reaksi oksidasi. Oksidasi dari fenol sederhana menghasilkan campuran kompleks. Uji kandungan total fenol dilakukan dengan metode Volin-Sio-Silteu. Kedua, reaksi nitrasi. Dengan reaksi nitrasi, senyawa fenol pada dua produk O-nitrofenol dan P-nitrofenol disebabkan oleh gugus OH yang memiliki senyawa fenol merupakan gugus Pengarohorta dan para. Selanjutnya yang ketiga, reaksi asilasi. Reaksi asilasi mengikuti reaksi Friedel-Crafts menggunakan reaksi asil klorida dan asam asetat anhidrida dengan katalis amilum klorida. Terakhir, reaksi nitrasi dengan reaksi sulfonasi terhadap senyawa fenol atau turunan senyawa fenol terjadi menggunakan reagen asam sulfat pada suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya, senyawa amina dan senyawa amida. Amina merupakan senyawa organik dengan gugus fungsional yang berisi dari senyawa nitrogen atom dengan pasangannya sendiri. Amina merupakan turunan dari amonia dengan ciri struktural yang hampir sama dengan amonia. Yang satu atau lebih atom hidrogen telah terganti oleh substituen gugus alkil atau aril yang disebut dengan alkalamin dan arilamin. Sedangkan amida merupakan salah satu gugus senyawa yang memiliki gugus fungsional RCONH2. Disebutkan terdapat paracetamol sebagai salah satu contoh senyawa aromatik sumber amida dengan kandungan C6H9NO2 kurang lebih 98% sampai 101%.
Senyawa amina merupakan senyawa NR2 dengan gugus fungsi R yang merupakan gugus fungsi atom hidrogen atau gugus alkil atau gugus aril. Amina diklasifikasikan menjadi 3 yaitu primer, sekunder, dan tersier. Amina primer dengan rantai RNH2, amina sekunder dengan rantai R2NH, dan amina tersier dengan cabang R3N. Salah satu sumber amina merupakan nikotin, dan nikotin merupakan sumber dari amina tersier. Nikotin terdiri dari 2 cincin, yaitu cincin pirimidin dan cincin pirolidin. Selanjutnya, karakteristik dan sifat kimia dari nikotin. Nikotin bersifat karsinogenik yang memicu kanker dan dapat mematikan. Nikotin termasuk dalam golongan alkaloid beracun aktif. Nikotin tidak berwarna dan berminyak. Nikotin tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan nitrogen. Reaksi pada nikotin yaitu reaksi Hummelhofer yang termediasi oleh yodium. Selanjutnya untuk amida, yaitu ada paracetamol sebagai sumber amida. Paracetamol disebut juga sebagai acetaminophen, di mana terdiri dari rantai benzen yang disubstitusikan oleh gugus hidroksil dan nitrogen dari gugus amida yang dikonfigurasi. Kemudian gugus fungsi amida aromatik merupakan sistem terkonjugasi di mana terdapat pasangan dalam hidroksil hidrogen, benzen, pasangan nitrogen, orbit B pada karbon karbonil, dan berpasangan karbonil yang seluruhnya terkonjugasi. Pada paracetamol terkandung gugus kromofor krom. Pada gugus kromofor terdapat pada cincin benzen dan ausokrom terdapat pada gugus hidroksil. Karakteristik pada yang pertama yaitu dapat larut dalam air panas, yang kedua dapat larut dalam sebuah natriksida, yang ketiga dapat larut dalam metanol dan etanol, yang keempat paracetamol termasuk ke dalam asam lemah dengan pH 5,3 sampai 6,5. Yang kelima, paracetamol memiliki kesensitifan terhadap cahaya, dan juga yang terakhir dapat terhidrolisis menjadi P-aminofenol. Yaitu reaksi sintesis pada paracetamol terdapat banyak, salah satunya yaitu reaksi asetilasi P-aminofenol dengan anhidrida asetat, di mana pada reaksi ini menggunakan reaksi FeCl3 dan DAB-HCl, di mana reaksi FeCl3 menghasilkan perubahan warna menjadi ungu dan DAB-HCl menghasilkan gugus aromatik. Hasil reaksi asetilasi membentuk sebuah endapan berupa serbuk atau kristal berwarna putih, dan reaksi ini menunjukkannya perubahan warna jernih yang menandakan tingkat kemurnian yang tinggi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai senyawa aromatik, amina dan amida. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.